al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disifati dengan wujud, ada, wal kidam dan kidam, terdahulu, adanya tidak berpermulaan, wal baqa dan kekal, yakni adanya tidak berkesudahan, wal mukhalafati lil hawadisi dan berbeda dengan makhluknya, wal qiyami binafsihi dan berdiri sendiri, wal wahdaniyati dan esa, wal hayati hidup, wal ilmi tahu, wal qudrati kuasa, wal iradati berkehendak, wasam'i mendengar, wal basari melihat, wal kalami dan berkata-kata, wa annahu hayyun dan bahwa Allah itu zat yang hidup, alimun lagi maha tahu, qadirun lagi kuasa, muridun lagi yang berkehendak, sami'un lagi yang maha mendengar, basirun lagi maha melihat, mutakallimun lagi maha berkata-kata, berfirman. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan tentang sifat Allah secara global. Malam hari ini kita akan mengkaji sifat Allah secara terperinci. Jika ada yang bertanya kepada kita, ada berapakah sifat Allah itu, maka jawab kita banyak. Kalau ada yang nanya sama kita, ada berapa sifat-sifat Allah itu, jawaban kita banyak. Itu namanya secara global. Namun yang wajib kita ketahui dari banyak itu, yang kita kudu tahu satu demi satu ada berapa, maka kalau itu ditanya, kita jawab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah 20. Yang wajib kita ketahui jumlahnya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Gampang ingatnya. Ada berapa jari tangan nama jari kaki? 19. Ada berapa? 20. Sifat Allah ada berapa? Sifat Allah banyak. Sifat Allah ada berapa? Banyak. Yang kita kudu tahu satu demi satu ada berapa? 20. Yang 20 ini yang kita kudu tahu satu demi satu. Itu 20. Adapun sifat Allah jumlahnya banyak. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumiddin, namanya Ithaf As-Sada Al-Muttaqin, masih di jilid 1. Beliau kata, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila mana diucapkan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah
ulama pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sifat Allah yang banyak yang kita kudu tahu, karena ini didukung oleh akal dan diperbincangkan oleh berbagai aliran-aliran daripada aliran Islam maupun non-Islam. 20 ini bukan maknanya sifat Allah cuman bukan itu. Sifat Allah jumlahnya banyak. Cuman yang kita kudu tahu 20. Tasbihnya ditaruh. Gedean ini ganjarannya. Kalau mau di luar. Kalau pengen ganjaran. Iya. Nah, akal kita satu. Jadi nggak dapet ilmu nantinya. Jadi sifat Allah tuh banyak, yang wajib kita tahu satu demi satu 20. Ini kita kudu tahu nih. Satu demi satu 20. Suka dilaguin tuh sama anak-anak kalau sebelum sholat. Kata mereka, Allah wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. 20. Ini 20 nih. Mufti besar Betawi di zamannya Al-Habib Utsman bin Yahya menuliskan untuk membentengi kaum muslimin akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan buku Melayu dengan judul Sifat 20. Maksudnya bukan sifat Allah tuh 20, bukan. Sifat Allah mau banyak, yang kita kudu tahu atu demi atu jumlahnya 20. Kenapa ini 20 ini? Sebab yang 20 ini sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis Nabi, sabit dengan ijma' para ulama tauhid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wajib kita ketahui. Semua ulama sepakat, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah 20. Secara singkat 13 itu Imam Asy'ari, secara panjang 20. 20 sama 13 sama aja. Kayak pakaian yang saya pakai. Ada pici, ada saya bawa rida, ada baju, ada sarung, 4. Kalau mau nyebut atu-atu 4, kalau nyebut pakaian 1. Begitu, pakai pakaian atu. Nyebut atu-atu 4, itu nggak usah diributin. Ada ulama menyebut 13 secara singkat, ada menyebut 20 secara panjang. Begitu. Itu terserah. Begitu. Ini mah hanya sebutan. Sebab ada yang memasukkan sifat maknawiyah, ada juga yang tidak. Kalau tidak maknawiyah, maka cukup di ma'ani aja 13. Ada yang masukkan sifat maknawiyah 20. Jadi ketika ditanya, bagaimana cara kita mengimani Allah secara terperinci? Oh, kita wajib yakin seyakin-yakinnya
kita kudu tahu orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu tahu sifat 20 nih. Kalau kagak tahu dosa. Kalau umurnya 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Begitu. Kalau yang 15 tahun ke atas, wajib. Kudu ngaji nih sifat. Sebetulnya sebelum ngaji fikih, sebelum ngaji hadis, sebelum ngaji tafsir, ngaji yang lain, usulul tafsir, dan seterusnya usulul hadis, ngaji ini dulu. Karena ilmu ini mendasar. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ini kita kudu mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang kita kudu tahu berapa? 20. Dari 20 ini saudara terbagi 4. Dari 20 ini terbagi 4. Ini mah enggak tahu, enggak apa-apa. Begitu. Terbagi 4. Dari 20 ini. Satu namanya sifat nafsiyah. 2 namanya sifat salabiyah. Bahasa orang kita salbiyah. Jadi pertama namanya sifat nafsiyah. Kedua namanya sifat salbiyah, salabiyah. 3 namanya sifat ma'ani. 4 namanya sifat ma'nawiyah. Itu 20. Dari 20 itu wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. 20 diklasifikasikan menjadi 4. Ada kategorinya sifat nafsiyah, ada kategorinya sifat salbiyah, ada kategorinya sifat ma'ani, ada kategorinya sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah madalla ala nafsi dzat duna ma'nan zaidin ala dzat. Yang namanya sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan atas zat Allah, tidak ada makna yang lebih dari itu. Namanya sifat bangsa zat. Nafsiyah itu sifat bangsa zat. Madalla ala dzat duna ma'nan zaidin alaiha. Begitu. Namanya disebut sifat nafsiyah. Mana tuh sifat nafsiyah? Wujud. Satu doang. Yang kategorinya sifat nafsiyah cuman satu, yaitu wujud. Sifat wujud tuh namanya sifat nafsiyah. Allah tuh ada. Tuh begitu. 2 kategorinya salbiyah. Apa itu salbiyah? Salbiyah itu adalah madalla ala nafyi ma la yaliqu bi jalalihi ta'ala. Sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan atas, menafikan hal-hal yang tidak layak dengan Allah.
namanya sifat salabiyah, menafikan yang tidak layak pada Allah, namanya salbiyah, jumlahnya 5, yaitu kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini 5 ini namanya usulus salab, pokok menolak hal-hal yang tidak layak pada Allah. Ini 5, cabangnya banyak, tapi kita karena prinsip-prinsip, maka sifat salbiyah ini 5. Nomor 2 sampai nomor 6. Kalau diurutin, itu namanya sifat apa? Salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin aujabat hukman. Sifat ma'ani itu adalah setiap sifat yang mawjud, yang berdiri pada Allah, yang menyebabkan ada hukum, memunculkan daripada maknawiyah. Jadi sifatud dzat namanya. Sifat ma'an itu sifatud dzat. Ada 7. Yaitu nomor 7 sampai nomor 13. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini namanya disebut sifat ma'ani. Keempat, sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Kullu sifatin sabitatin fi nafsiha qaimatin bidzat lazimatin lil ma'ani. Sifat maknawiyah itu adalah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat, tiada maujud sehingga bisa dilihat, tiada ma'dum, hanyalah wasithah antara adam dan wujud. Maknawiyah yaitu sifat 14 sampai 20. Disebut amrun i'tibari. Makanya muncul qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Bila ini dibuang 13, bila ini dimasukin 20. Ini yang gampang, saudara. Cuman agar supaya kita faham, nih, intinya sifat Allah tuh jumlahnya berapa? Berapa? Banyak. Yang wajib kita tahu karena berdasarkan Quran, hadis, dan ijma ada berapa? 20. Yang 20 ini dibagi berapa kategori? 4. Apa-apa? Nafsiyah 2, salbiyah 3, mani 4, maknawiyah. Yang sifat nafsiyah ada berapa? 1. Yang sifat salbiyah ada 5. Udah berapa tuh? 6 jumlahnya udah. Sifat mani 7. 7 tambah 6 13. Sifat maknawiyah 7. 13 tambah 7 20. Ini saudara, ngaji ini bikin hidup jadi hidup. Ngaji nih, hidup ini benar-benar berasa bahwa kita hidup. Pahami sifat 20 ini. Jadi kudu paham dan kudu mengerti.
bukan sebatas wujud sifat Allah, artinya ada. Mustahil adam, artinya tidak ada. Bukan begitu doang, bukan. Sebab kalaulah kita ngertinya begitu, kurang berdasar. Inilah mengapa kita penting ngaji jawahir kalamiyah ini. Jadi sifat ini bukan sebatas wujud kidam bakok, wujud kidam bako hayang wudud teboga rokok. Bukan itu, bukan. Bukan. Sebab sifat yang 20 yang wajib kita tahu secara tafsili, secara terperinci dalam bahasa kitab kita secara pendek, anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafah lil hawadis wal qiyam bi nafsih wal wahdaniyat wal hayat wal ilm wal qudra wal irada was sam'i wal basar wal kalam wa annahu hayyun alimun qadirun muridun samin bas mutakallimun. 20 ini saudara, sifat-sifat ini memiliki pancaran cahaya pada kalbu seorang muslim yang meyakininya. Ini yang penting. Jadi perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sifat-sifat Allah yang 20 ini ada cahayanya yang kudu bersinar dalam jiwa kita sebagai muslim yang meyakini bahwa sifat Allah itu jumlahnya banyak. Yang kita tahu 20. Pancaran cahaya sifat yang 20 ini saudara, bukan karena tahu doang, tetapi lantaran yakin, dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bagus di dalam memahami konsep sifat 20 yang kita pelajari ini. Mengapa demikian? Karena berapa banyak orang yang alim, yang argumentasinya kuat, wawasannya nampaknya luas, akan tetapi hatinya terkunci. Kerjaannya nyalain orang, nyalain mulu. Berlindung di balik ilmiah, tapi bikin ribut. Ilmiah mau kagak, bikin orang terang, bukan bikin orang bikin gaduh dan onar, bukan. Ini penting memahami sifat 20 ini benar-benar saudara. Banyak orang yang alim, argumentasinya hebat, wawasannya luas, namun kalbunya terkunci. Ilmunya sebatas mulut saja. Nur sifat Allah yang 20 ini dari wujud qidam baqa tidak masuk pada jiwanya. Tidak paham. Ketika hadir di majelis ilmu, pulang tidak terbawa. Apa itu wujud? Apa itu qidam? Apa itu baqa? Dan begitu seterusnya. Saudara, sifat yang kita pelajari malam hari ini 20 sifat. Karena madarul ilahiyah wa azamatur rububiyah tidak akan lepas daripada 20 sifat pokok ini. Karena itu ini pokok banget. Usul. Ya sifat Allah mau banyak.
Orang Asmaul Husna aja di 99. Kemarin udah kita bedah dari bagian itu. Dan kita tidak ke sana malam hari ini. Ini saudara yang 20 ini. Kita kudu pelajari betul. Bukan sebatas wujud kidam bako. Bukan itu. Kalau itu doang orang hafal. Anak SD aja hafal. Anak MI, madrasah. Tetapi saudara yang paling penting bagi kita mengenali sifat 20 ini. Bukan tahu, tapi kudu kenal. Banyak orang, ente tahu Jakarta, gua tahu, tapi masih nyasar ke gang-gang, gang buntu. Begitu, enggak tahu. Ini namanya tahu doang, enggak kenal. Begitu. Ini bukan tahu doang sifat 20 nih. Tapi benar-benar kita kudu mengenalinya. Setelah mengenalinya kudu meyakininya. Sehingga terpancar pada hati sanubari kita orang yang beriman. Sifat ini baik-baik kita pelajari. Muncul akhlak terpuji. Muncul kita kenapa enggak mau ngomongin orang. Allah dengar. Ngeri didengar Allah. Boleh orang yang diomongin gak dengar, tapi Allah dengar. Karena Allah sifatnya sama. Ngapa ente kagak mau nyolong? Begitu. Nggak mau nyolong. Allah lihat. Basor sifatnya. Ada orang bedakan separuh. Daging bagi mau makan? Enggak. Makanan haram. Tapi korupsi jalan terus. Ini di paro-paro. Daging babi haram. Korupsi. Ya. Boleh dikit. Boleh dikit. Bagaimana? Haram itu ada dua. Ada haram benda. Betul daging babi haram benda. Tapi ada haram cara. Semuanya haram. Jangan dikerjain, Allah lihat. Maka muncul muraqabah. Merasa dikontrol Allah. Merasa dilihat Allah. Merasa diawasi Allah. Nggak mau. Muncul syukur. Karena Allah bersifat kidam. Sedari dulu sudah ada. Kita mau dulunya nggak ada. Adanya karena diadain. Kudu makasih. Kudu makasih. Udah begitu dikasih makan. Kudu makasih. Orang dikasih makan. Coba lihat anjing. Anjing. Kasih makan 3 bulan. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 bulan doang tuh anjing dikasih makan. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Ngerti terima kasih. Kenapa nurut? Ngerti terima kasih. Ini orang udah ngasih makan sama saya 3 bulan. Saya kudu nurut sama dia. Kata siapa? Kata anjing. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi renungan ngaji kita, ngaji sifat 20 kita cuil 1 kidam aja. Allah yang sifat wajib yang kita kudu tahu 20 nih udah ngasih makan kita sampai nih malam. Udah berapa bulan? Ini yang bener nih. Udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Udah berbulan? Udah berapa tahun? Ini udah berapa tahun ini? Hah? 50 tahun. Udah berapa tahun? Ada yang 40, ada yang 60, ada yang 30, ada yang 70 tahun. Bila anjing dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan.
Masa manusia yang ada akalnya dikasih makan bertahun-tahun sama Allah, lalu kagak nurut sama Allah, di mana akalnya? Di mana syukurnya dia? Di mana terima kasih dia? Ini kudu ngaji sifat 20. Kudu ngaji. Anjing 3 bulan aja nurut. Masa kita yang bertahun-tahun kagak nurut sama yang ngasih makan? Ada apa dengan keimanan kita? Jangan-jangan kita baru wujud kidambako, wujud idambako hayang ngudud teboga rokok. Belum mengerti ini sifat-sifat ini. Tidak memahami. Dan masih banyak dari 20 ini, saudara. Seorang mukmin yang dia bilang dituntun oleh yai kita dalam terjemahnya itu, kita yakin bahwa Tuhan kita Allah punya sifat, wujud dan seterusnya, sampai mutakalliman. Mukmin yang percaya bahwa Allah Tuhan dia memiliki sifat kamaliyah, memiliki sifat jalaliyah, memiliki sifat jamaliyah, jalaliyah, kamaliyah. Udah tuh kemarin pertemuan yang lalu. Sifatnya sempurna dan dirinya. Dia paham bahwa Tuhannya sifatnya sempurna. Tidak ada kekurangan barang sedikit pun, seperti pertemuan yang lalu dibahas. Semua sifatnya sempurna. Maha suci dari berbagai kekurangan. Dia yakini dengan benar bahwa Tuhannya bersifat wujud, qidam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalima. Maka muncul keyakinan itu, sebuah cahaya yang merasuk pada hati sanubarinya, memunculkan di dalam akal pikirannya, akal yang sehat, memunculkan rasa terima kasih, beruntung dengan keberuntungan yang luar biasa, punya Tuhan Allah yang sifatnya baik, kuasa membalas amal kecil dengan balasan besar. Berbuat baik 1 dibalas 10, 100, 700 sampai tiada terhingga. Berbuat jahat bila niat doang enggak dicatat. Berbuat baik bila niat doang, malam Sabtu habis sisa gua mau ngaji Darul Falah, tulis ganjaran atu. Habis itu kagak ngaji, niat doang, atu. Dijalanin minimal 10 sampai tiada terhingga. Bila niat buruk mau nyolong besok, enggak dicatat. Ketika malaikat mau catat, jangan, takut besok kagak jadi, menemuin buku doang. Begitu. Enggak, baik Allah. Beruntung punya Tuhan Allah. Baik, sifatnya qidam dari dulu sudah ada. Sifatnya baqo sampai nanti ada dan kita bakalan mati. Sehingga kita, saudara, menyadari di dalam hati sanubari kita sesadar-sadarnya, tidak ada kemuliaan kecuali dekat dengan Allah. Tiada kebahagiaan kecuali dekat dengan Allah. Kita kayak bocah. Tahu bocah? Bocah tinggal di istana. Bocah tinggal di istana. Artinya makanan lengkap, fasilitas lengkap, istana, kamar ber-AC, kasurnya maknyus, empuk banget.
kasurnya, mumbul, makanan aneka macam makanan lengkap ada. Mau ongol-ongol, mau geplak, mau apa ada aja, ancemon, apa aja makanan ada. Begitu. Ya rangginang segala macam ada dah, mau lengkap. Minuman berbagai macam minuman. Begitu lengkap semuanya. Bocah, duit banyak, mobil-mobilan ada, mainan, tapi bocah tuh nangis mulu, nangis mulu tuh bocah. Kenapa fasilitas lengkap dia nangis mulu? Karena jauh dari pangkuan ibunya. Kalau udah dipelukan ibunya, dekat dengan ibunya, tenang tuh bocah, kagak nangis. Walaupun tinggal di petakan kecil, kontrakan, pinggir kali lagi, banjir lagi, tenang. Kenapa dia tenang? Kenapa dia tenang? Dekat ibunya, sebab ibunya luar biasa sayangnya sama dia. Itu bocah jadi tengah. Begitu kita, dunia ini namanya istana. Istana, fasilitas hidup lengkap. Model kayak kita, muka yang kayak begini kagak boleh lahir di Inggris. Sebab dikasih roti 2 kaleng, ditanya udah makan belum? Tuh belum. Yang kayak begini petukangan aja, nasi uduk, kelasnya nasi uduk. Itu lengkap. Makanan kita ada, ikan ada, semuanya lengkap, fasilitas Tuhan. Kenapa hidup kita sering pusing? Ada yang masih suka puyeng nggak? Ada yang puyeng nggak ini? Ada. Ada apa sering? Ada apa sering? Sering. Kenapa kita sering puyeng? Penyebabnya satu, kurang kenal dengan Tuhan yang sifat kita kudu taunya 20. Maka kita puyeng mulu. Hidup kita dari dulu diopeni nama Tuhan, tapi kagak ngerti bagaimana kudu deket sama Tuhan yang lebih sayang dari ibu. Dia mewujudkan kita dari tidak ada menuju ada. Dia ngopenin kita dengan berbagai nikmatnya. Baik sama kita, kita tidur tuh kuping kita nggak dimasukin semut. Padahal bini kita katanya janji dulu di bawah pohon pisang. Pada waktu pacaran, yang pokoknya eneng, sehidup semati. Kita tidur, ngorok juga tuh bini. Ngorok juga tuh kuping kita tuh terbuka waktu tidur. Siapa yang jagain bisa semut kagak masuk tuh, siapa? Begitu, enggak usah banyak-banyak, 10 aja dimasukin semut di kupingnya. Biar kata jagoan, kelojotan. Tuh siapa yang jaga? Masa enggak makasih sama yang jaga? Masa enggak ada kulonuwun nama yang jaga? Siapa yang jaga itu? Yang sifat wajibnya kita kudu tahu, 20 yang kita kudu tahu. Itu yang jagain kita. Mulut nganga, ngorok, ngiler lagi. Kecoa kagak masuk tuh. Siapa yang jaga? Masa enggak ada makasihnya sama Allah? Hidup, mau ngapain hidup? Karena kita jauh dari pangkuan ibu yang maha sayang dari ibu, lebih dari ibu kita sayangnya. Allah nggak pengen kita masuk nerakanya, diutus nabinya jangan kerjain itu. Allah pengen kita bahagia terus, sengsara kita ulah kita, kurang makasih, adanya ngeluh mulu dalam hidup. Jelek-jelekin Allah terus di depan makhluknya. Kayak Allah kagak baik banget, padahal nyawa dari Allah, akal dari Allah. Kayaknya Allah tuh jahat banget sama kita. Karena kita tahu doang, tidak mengenali sifat-sifatnya.
Orang yang kenal sifat 20 ini akan merasa dalam hidupnya beruntung dengan keberuntungan yang tiada tara. Bahagia dengan kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Dia menyadari dirinya makhluk lemah, punya Tuhan yang sifatnya kudrat. Dirinya dulunya enggak ada, punya Tuhan sifatnya wujud jadi ada. Dirinya di dunia ada yang fitnah, punya Tuhan yang kuasa. Entar juga dibalas oleh Tuhan tanpa perlu kita balas, fokus saja dekat sama Allah. Bagaimana Nabi hidup bahagia, tapi enggak lepas dari ujian, dilemparin batu, tapi bahagia, yakin ada Allah. Sebab Allah sifatnya ilmu, tahu. Jadi fokus sama Allah, sama Allah, sama Allah. Fokusnya. Dia paham Tuhan sifatnya wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Maka dirinya makhluk yang kurang, punya Tuhan yang sempurna. Makhluk yang lemah, punya Tuhan yang kuasa. Enggak pesimis dalam hidupnya. Enggak bingung, emang gua muda dasarnya turunan dari engkong, gua juga belum haji-haji sampai gua, emang udah gua. Ini pesimis, enggak ngerti Tuhan sifat kudrat. Bisa begitu. Ini namanya meyakini seyakinnya Tuhan sifatnya sempurna. Sehingga program hidupnya kalau dia mengerti sifat 20, minallah billah ilallah. Aku datang dari Allah. Hari-hariku selalu dalam limpahan kasih sayang, kelembutan Allah. Dan pada akhirnya aku akan balik kepada Allah. Ada orang hajatan. Zaman dulu minjem piring. Karena belum ada catering. Yang rada kayaan dipinjem piringnya. Buat kita hajatan ada 3 modelnya. Ada depan rumah balikin piringnya bersih. Ya ditaruh di rak piring. Enggak ditaruh di cucian karena bersih. Yang sebelah kanan kita hajatan minjem piring sama kita. Balikinnya kotor. Tentu enggak kita taruh di rak piring. Ditaruh di tempat cucian. Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru ditaruh di rak piring. Tetangga kita yang sebelah kiri minjem piring sama kita, balikinnya hancur berantakan. Enggak kita taruh di rak piring, enggak kita taruh di tempat cucian, kita taruh di tempat sampah. Sampai kapan? Selamanya. Begitu kita sadar asal kita dari Allah, Allah Tuhan suci, berarti kita asal suci, kita bakal balik sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah balik ke Allah. Bila baliknya kita sama Allah udah bersih, enak, ditaruh di surganya. Bila kita balik sama Allah kotor, ya dicuci. Berapa tahun tergantung. Kotornya dikit apa banyak. Kalau kita akidahnya hancur berantakan, Tuhan 4, 5, 6, 7. Nah, ini mau ditaruh di tempat sampah selamanya. Maka kita mau pilih yang mana? Dikasih akal oleh Allah untuk mikir. Masa nggak ada terima kasihnya sama Allah? Ibadah aja nggak mau. Mau ngapain hidup kita? Hidupnya sering mengeluh. Pertanyaan yang muncul mengapa bukan apa? Karena nggak ngerti tauhid. Orang yang mengerti sifat 20 nggak pernah nanya mengapa. Selalu pertanyaan yang muncul apa? Mengapa aku tidak lahir dari rahimnya butin? Pengen kayak Tommy, masuk penjara. Pakai mengapa lagi? Bukan begitu. Apa yang saya lakukan dalam kondisi miskin begini? Sehingga muncul inspirasi. Apa yang saya lakukan dalam dagang rugi begini? Ada apa ini Tuhan? Kasih kita dagang rugi. Apakah karena kemarin kita lupa sama Dia? Sehingga kita malamnya ngorok terus.
dia taubat, malam melek. Anjing aja malamnya melek. Maka ngerti bersyukur. Coba lihat film-film horor. Aum. Siang apa malam? Siang apa malam? Tuh anjing tuh malamnya tidur apa melek? Tuh. Maka dia bisa bersyukur. Masa kita yang ada akalnya malamnya ngorok mulu? Mana orang yang ngaji juga malam ini lagi? Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Mau ngapain hidup? Enggak mau deket sama Allah. Mau ngapain? Kita makhluk yang enggak kuasa. Enggak punya mampu apa-apa. Mana kita jagoan? Bohong. Itu duitnya banyak, puyeng juga belum kita ngobrol sama dia. Ngobrol sama dia lagi stres. Kita aja lihat kulitnya doang. Bahagia itu bila kita dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Kalaulah kita miskin, orang yang dekat sama Allah gemar puasa. Kata dia berkata, kalau orang kaya nggak puasa wajar, makanan banyak. Apa aja ada, buah-buahan banyak di kulkasnya. Mana sap 2 pintu lagi. Begitu. Ada 3 lagi kulkasnya. Begitu. Makanan banyak di meja makannya. Minuman banyak. Lah kita adanya air putih lagi. Air putih. Udah begitu agak puasa. Mau ngapain? Maka orang yang bertauhid dia miskin. Mending gua puasa. Enak. Enggak puasa juga enggak makan. Kalau puasa dapat ganjaran. Dapat nilai dari Allah. Sehat. Begitu. Dohor enak. Pergi ke masjid. Ke musola dohor. Ngapain? Nempelin perut di ubin. Biar apa? Biar apa? Biar adem. Nungguin apa? Nungguin maghrib. Nggak ada mau ngeluh. Nggak ada. Begitu. Miskin tidak mengeluh. Kaya dia tidak sombong. Korun kaya ujungnya neraka. Mau ngapain? Dia hidup. Kalau mengenal Allah enak. Enak. Hidupnya bahagia. Kalau kenal Allah. Karena itu penting kita ngaji sifat 20. Kita berangkat dari Allah. Hari-hari kita diliputi kasih sayang Allah, oksigen gratis. Kesehatan banyak yang lebih tekun ibadahnya dari kita, malah pada sakit badannya. Kita yang ibadahnya pas-pasan, ya Allah, sholat pas bandrol 17 rakaat. Puasa pas bandrol sebulan. Itu juga kalau ada pengumuman yang duluan Ramadan, duluan Lebaran, pengen ikut dia. Begitu. Tapi hidup kita puyeng karena kita jauh dari Tuhan kita. Kurang mengerti siapa Tuhan kita. Sifatnya apa-apa. Ini nih yang kita kudu ngerti. Ini dulu dah. Biar kita ngerti. Biar hidup kita paham. Enggak bingung menjalani hidup. Perempuan yang belajar tauhid dengan benar, mengerti sifat 20, memiliki akhlak baik, dibagi duit sama lakinya. Mah, hari ini gua gojek dapat 20.000. Ini 20.000 mah, cukupin setahun ya. Siap bang. Dia beli kalender. Beli apa? Cukup sampai 31 Desember. Bener nggak? Orang cerdas. Orang bertauhid. Nggak pakai marah sama laki. Geblek lu mah bang. Geblek. Ya Allah, laki digeblek-geblekin. Tambah geblek dia. Yang mana geblekin bininya lagi. Ya Allah. Begitu sian. Bini yang geblek-geblekin laki itu. Sian saya. Parahnya lagi. Udah digeblek-geblekin tuh laki. Malamnya tidur sama orang geblek. Lah, yang tidur sama orang geblek orang apa? Ih, geblek juga. Dia juga geblek juga. Kagak ngaji tauhid. Yang ngaji tauhid dibagi sama lakinya. Mah hari ini gua gojek dapat 15.000. Tapi pengen makan daging sapi. Siap bang. Dia beli Royco
rasa daging sapi. Begitu, enggak marah. Kasih. Kok daging sapi begini? 15.000 bang. Jadi enggak marah. Gitu, itu mau ribut mulu. Mau ngapain? Sian saya melaki kayak model begitu jadi kurus. Diomelin bininya mulu. Begitu. Kata dia daripada diomelin bini mendingan ngaji gua. Begitu. Makanya kalau ada yang ngaji tidur enggak diomelin. Kenapa? Karena itu manfaat majlis taklim. Manfaatnya bagaimana? Membawa ketenangan. Tipikal laki di rumahnya diomelin bininya mulu. Enggak bisa tidur kecuali tidur di majlis taklim. Guru baru bismillah matanya 5 uat. Biarin dia dapat ketenangan. Begitu. Ini ngaji nih sifat. Kudu mengerti satu demi satu. Madarul ilahiyah, azomatur rububiyah, kumpul pada 20 sifat ini. Dan ini bakal kita bedah besok. Insya Allah panjang umur serta walafiat. Kita mulai memasuki apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqo. Biar kita mengerti, bukan sekedar tahu doang. Tapi mengerti, bukan sekedar mengerti, tapi mengenali. Supaya hidup kita ini benar-benar hidup bahagia. Hidup kita nggak merasa buntu. Jangan ngandelin kekuatan diri, jangan ngandelin warisan orang tua, jangan ngandelin kursi, jangan ngandelin jabatan, ngandelin Allah yang kudrat iradat ilmu hayat. Siapa aja bakal hebat, siapa aja bakal kuat, hidupnya tenang, tidak ngiri. Ada tetangga kebeli motor, panas palanya, kebeli mobil, panas, kebangun rumah, panas. Kaya-kayanya nih orang dicipta dari lahar dingin Merapi, panasan. Begitu, dia nggak paham. Kita sadar, kalau kita belajar sifat 20 sadar bahwa kita dicipta dari tanah. Dari apa? Dari apa? Tanah. Dan kita maklumi, tanah itu macam-macam karakternya. Bila ada kita punya teman kerjaannya usil mulu, reseh mulu, nyelak mulu. Kerjanya nyelak mulu. Patut diduga nih jangan-jangan teman kita ini asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Dari tanah apa? Tanah apa? Sengketa. Reseh mulu. Suruh adan kagak mau. Ada yang adan yang kayak begitu adan. Nyelak mulu. Lu adan. Begitu. Nyelak mulu. Bisanya monten mulu. Imam kayak begitu, imam kayak begitu, lu imam kagak mau, nyelak mulu, begitu. Ah ini yang kayak begini nih patut diduga asalnya dari tanah sengketa, nyelak mulu. Ada orang ya Allah kelakuannya songong banget, mungkin patut diduga asalnya dari tanah tinggi, ya kan? Kayak begitu, karenanya dia ngerasa tinggi mulu. Sama orang kayak begitu. Kan bisanya kita renungin ya Allah. Punya sifat sempurnanya Masya Allah. Ada orang kadang pimplan, kadang ngaji, kadang kagak. Kadang ngaji, kadang kagak. Kadang tahajud, kadang kagak. Kadang zikir, kadang kagak. Ini orang kayak begini nih. Ya mungkin saja terjadi. Dan patut diduga asalnya dia dari tanah Urugan. Tanah apa? Labil, dia labil. Ibadah kok angin-anginan. Enggak ada duit baru tahajud. Dagang rugi aja baru melek malam. Dagang untung ngorok mulu. Sehat aja diem mulu. Sakit aja Allah kemana? Allah disalahin. Yang kayak begini nih labil nih. Jangan-jangan asalnya dari tanah. Tanah apa? Urugan. Labil dia. Labil hidupnya. Karena tanah Urugan melabil ya. Enggak padat ya. Oh iya, begitu. Yang kayak begitu.
Ada orang pengennya jalan-jalan mulu, belanja, tahunya tempat belanja mulu. Aduh, yang kayak begini mungkin saja asalnya dari Tanah Abang. Bener nggak? Ya Allah, nggak jelas nih kayak begini nih, yang kayak begini. Begitu. Kalau orang pengennya deket sama Allah, pengennya rindu, pengen dekat sama Rasulullah, pengen dekat dengan Baitullah, pengennya dekat sama Allah. Jangan asalnya dari tanah suci, bener nggak? Begitu. Kita renungi diri kita ngapain stres hidup. Kenali Allah, karena ini pintu awal menuju bahagia. Kebahagiaan aja di tangan Allah. Jangan nyari di harta, belum tentu bahagia. Banyak ribut gara-gara harta. Begitu. Saudara sama saudara pecah gara-gara warisan, harta. Dekati Allah, tenang. Dan ini cara kita mengimani sifat yang 20 ini.